Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala safiyhi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman seagama seakidah segenap jamaah Majelis Ilmi Jamaah Pengajian Rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Muhammadul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibabisa Asri. Bil khusus para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau serta istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, istri kita, anak cucu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, semuanya semoga mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama orang-orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur sehingga kita dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dikaruniai nikmat sehat walafiat johiratan au kanat batin fi taatil wa fi taati Rasulillah,
juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sama-sama berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan semoga Allah menjaganya untuk kita sampai terbawa mati, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada pagi hari ini setelah kita selesai menunaikan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, yang kata Nabi dalam hadisnya, man sholat subuh fi jamaatin faqad maqamal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, bukan karena riya, maka sungguh seakan-akan ia telah melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Mudah-mudahan sholat subuh dan sholat fardu yang lainnya, juga amal ibadah kita yang lainnya yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, dan bahkan yang akan kita perbuat, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menetapkan pahalanya di dalam surga nanti untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 ya, hari Sabtu tanggal 17 Safar. Berarti bulan Safar kurang lebih sekitar 13 hari lagi atau 12 hari lagi kalau bulannya bulan kurang. Tahun 1448 Hijriah bertepatan dengan hari pertama di bulan dimana Indonesia merdeka, yaitu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dan taklim rutin kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-666. Pertemuan yang ke-666. Baiklah para jamaah saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat kepada Nabi kita tercinta, walaupun singkat, sebagai tanda cinta kita kepada beliau, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru kita, juga saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan, dan keagungan dari surah Al-Fatihah yang akan kita baca, yang sedang sakit, bil khusus Jaudatis Al-Salifah bin Hadirun, istri saya yang bernama Ibu Sodiko, semoga oleh Allah lekas disembuhkan kembali dari sakitnya, disehatkan lagi badannya, lahir batinnya, jasmani rohaninya, sehingga bisa beraktivitas lagi dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
lanang wadon podo bae, susah karo senang aja tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La al-mahmudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara. Nah, setiap kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, untuk bergegas. Bersegera, bergegas itu buru-buru, gagancangan. Kalau kata orang Cianjur, soson-soson. Untuk bersegera menuju ampunan Allah, yakni bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah, mengerjakan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, yang mana amalan-amalan tersebut apabila seluruhnya kita kerjakan, itu dapat menyebabkan kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menuju surganya, di mana surga itu tempat yang paling terindah yang ada di akhirat. Dan surga itu
sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Sorga sudah ada. Bahkan Nabi Adam pernah tinggal di dalam sorga. Bahkan iblis dan seluruh pasukannya yang bernama Sayatin, sebelum dikeluarkan, diusir oleh Allah dari dalam sorga, iblis pernah tinggal di dalam sorga. Namun dulu namanya belum bernama iblis. Itu adalah pemimpinnya para jin. Namanya ada yang tahu? Siapa namanya? Maimun. Maimun. Bukan Ajajil. Nah, setelah menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, saat itu dinamakan iblis. Artinya pembangkang. Sebenarnya orang Islam juga banyak yang mewarisi sifat iblis. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya adanya Allah, tapi perintah Allah ditentang, dibangkang. Itu kan iblis sebenarnya. Itu karakter iblis. Membangkang, menentang perintah Allah. Padahal beriman kepada Allah. Iblis beriman kepada Allah. Lebih dulu juga iblis beriman kepada Allah daripada kita. Iblis sudah beriman kepada Allah. Sudah percaya adanya Allah. Bahkan pernah dialog dengan Allah di dalam sorga. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, kan Allah mengatakan kepada iblis bahwa aku akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Itu terjadi dialog. Iblis beriman kepada Allah. Iblis tidak ingkar kepada Allah. Iblis tidak kafir kepada Allah, beriman. Tapi oleh karena membangkang, menentang perintah-perintah Allah dan dirinya merasa lebih baik daripada orang lain, akhirnya iblis dikutuk oleh Allah dan diusir dari dalam sorga. Iblis dijadikan makhluk yang dilaknat oleh Allah untuk selama-lamanya, dan tempat tinggal iblis selama-lamanya adalah di dalam neraka. Nah, orang yang seperti ini namanya kafir juhudi. Jadi beriman tapi menentang, itu namanya kafir juhudi. Kan kafir itu ada 7, ada kafir juhudi, ada kafir syirki, ada kafir ni'ami, ada kafir nifaki, ada kafir harbi, ada kafir jimmi, ada 7. Nah, orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi setiap perintah Allah ditentang, dibangkang, dilanggar, tidak dikerjakan, itu namanya kafir juhudi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena setiap kita oleh Allah diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, untuk bersegera melaksanakan amal-amal soleh yang dapat menyebabkan kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang begitu banyak, dan diperintahkan kita untuk bersegera menuju surganya Allah, surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manapun, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati siapapun. Itulah ada di dalam sorga. Dan sorga itu dijanjikan, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk orang-orang yang beriman, yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, untuk orang-orang yang beriman, yang menghiasi keimanannya dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, a'dadtu li'ibadis shalihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku telah menyiapkan, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan senantiasa istiqomah beramal soleh menjalankan perintah-perintahku, aku telah menyediakan untuk mereka apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan di surga yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan di surga yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan, bukan nikmat surga. Masya Allah, itu sudah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran
juz 3 ayat 133 Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian kata Allah, ila magfiratin, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan menuju surganya, arduha, yang luas surganya Allah itu, yang telah Allah ciptakan di akhirat, yang Allah siapkan sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Arduha, luasnya surga itu, as-samawati wal ard, seluas 7 lapis langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, seluas itu. Ini langit 1 lapis aja udah luas, apalagi 7 lapis. Bumi 1 lapis aja udah luas, apalagi 7 lapis. Luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat, disediakan surga itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersih zahir batinnya, bersih hatinya, bersih zahirnya, bersih matanya, bersih telinganya, bersih ucapannya, lisannya, bersih tangannya, bersih isi perutnya, bersih seluruhnya, kakinya, zahir batinnya bersih, benar-benar bersih, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini taklim pertemuan yang ke-666 di musala yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, kita insya Allah dengan mengharap pertolongan Allah akan melanjutkan kajian ilmu fikih di dalam kitab Fathul Qorib. Kan ada kitab Safinatun Najah, di atas kitab Safinatun Najah ada kitab Fathul Qorib, di atas Fathul Qorib ada kitab Fathul Mu'in, di atas Fathul Mu'in ada kitab Fathul Wahab, di atas Fathul Wahab ada kitab Jam'ul Jawami' Qulubi wa Umayroh dan sebagainya. Banyak kitab-kitab itu. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan istadrodal musonnifu li anwa'il ilmiah. Maka musonif mengistidrod, membuat badai istidrod atau nyabit-nyabit terhadap macam-macam air, li anwa'il ilmiah, terhadap macam-macam air. Pakola, maka musonif, pengarang, penyusun, penulis kitab Fathul Qorib mengatakan al-miyahul lati yajuju ayyasih huttathiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu utawi banyu allati kang yajuju penang ya banyu ae, yasihu tegese soh banyu, tegese sokopo atathiru toharo susuci biha kalawan sababi iku banyu iku sapumiyahin pitu piro-piro banyu. Maksudnya adalah bermula air yang boleh, yakni yang soh digunakan untuk toharo, untuk bersuci, seperti untuk berwudu atau seperti untuk mandi junub, menghilangkan hadas besar, itu jumlahnya ada 7 macam air. Nah, keterangan ini ada dalam kitab Fathul Qorib. Jadi keterangannya al-miyahul lati yajuju ayyasihu tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bertoharoh itu jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit. Namanya air langit. Air maksudnya an-nazilu, yang turun, minha dari langit. Wahwa, bermula air yang turun dari langit itu namanya al-matoru, mator, air hujan. Jadi air
yang boleh digunakan untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita, dan air yang boleh digunakan untuk ghuslul janabah, mandi junub dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada badan kita. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Kenapa air tersebut dinamakan air langit? Karena air tersebut turunnya dari langit. Siapa yang menurunkan? Tentu Allah. Tidak ada makhluk yang mampu menurunkan air dari langit. Seandainya terjadi musim kemarau berkepanjangan, katakanlah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, lalu kemudian seluruh negara bersatu untuk menciptakan hujan buatan, nggak akan mampu. Walaupun mampu, paling beberapa hari saja. Tapi Allah yang Maha Kuasa mampu menurunkan air dari langit. Tapi kalau menurut ilmu pengetahuan alam, katanya pelajaran IPA ini. Tapi yang kuat menurut Allah, bukan menurut IPA. Ini hanya sekedar wawasan pengetahuan aja. Katanya itu air tersebut berasal dari laut, gitu. Dihembus angin, naik, terus jadi awan, mendung, berbuka-buka, dihantam angin di udara dari atas, turun dari air, kayak gitu, kata IPA. Dulu saya waktu di SD ada IPA seperti itu. Tapi yang jelas itu air diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dari mana? Ya dari langit, bukan dari laut, dari langit. Apa di sana ada laut? Ada. Siapa yang tahu? Allah. Penasaran atau percaya? Samperin ke sono. Bisa menyamperinnya. Para jamaah yang dimuliakan, ada di sana ada laut, bahkan ada laut yang luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia. Di sana ada laut. Di pinggirnya ada malaikat itu berbentuk burung. Berbentuk burung. Setiap kali ada hamba Allah di alam dunia membaca subhanallah, itu malaikat berdiri. Kemudian hamba Allah tersebut melanjutkan dengan ucapan walhamdulillah. Malaikat membeberkan sayapnya yang berjumlah 70.000 sayap. Kemudian si hamba Allah tersebut melanjutkan ucapannya dengan mengucapkan wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Maka malaikat tersebut mengebaskan, menggebriskan 70.000 sayapnya. Wah. Maka kemudian si hamba Allah tersebut melanjutkan dengan ucapan wallahu akbar. Maka si hamba Allah tersebut, maka malaikat tersebut menggebriskan sayapnya, maka meneteslah 70.000 tetesan air laut tersebut. Kemudian dari setiap satu tetesan air laut Allah menciptakan 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000, berarti jumlahnya 4.900.000.000 malaikat. Ketika di alam dunia ada orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saat itu Allah menciptakan 4.900.000.000 malaikat. Lalu yang 4.900.000.000 malaikat tersebut, mereka semuanya yusabbihuna wa yuhalliluna liqa'iliha ila yaumil qiyamah. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka semuanya berzikir la ilaha illallah. Pahala tasbih yang mereka baca, pahala zikir yang mereka baca diperuntukkan oleh mereka untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia selalu berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mereka enggak berhenti-berhenti bertasbih berzikir sampai datang hari kiamat, dan pahalanya untuk kita. Jadi di sono ada laut luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia. Wa ala satihi malakun ala surati thayyir. Di tepi laut tersebut ada seorang malaikat berbentuk burung. Allah ciptakan berbentuk burung. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya berbentuk apa aja.
Maha Kuasa. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah, itu malaikat berdiri. Kita mengucapkan walhamdulillah, malaikat membeberkan sayapnya yang 70.000. Kita mengucapkan wala ilaha illallah, itu malaikat terbang melesat dengan 70.000 sayapnya. Kita mengucapkan wallahu akbar wa qa'ana saubil bahar, itu malaikat langsung masuk ke dalam lautan tersebut yang luasnya 10 kali lipat luas lautan. Dia masuk tenggelam. Kemudian kita mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu malaikat langsung timbul kembali dari dalam lautan, muncul, lalu menggebiskan 70.000 sayapnya dan meneteslah 70.000 tetesan air laut. Setiap satu tetesan Allah jadikan 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berarti hasilnya 4.900.000.000 malaikat. Kalau nggak percaya, itu pakai kalkulator, jangan di HP. Nggak muat nolnya, sampai keluar HP nolnya. Masya Allah. Maka perbanyak, minimal kita dianjurkan berzikir dengan membaca tasbih al-baqiyatus sholihat yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Minimal setiap hari itu usahakan baca sebanyak 360. Apa padilahnya? Padilahnya kalau diceritakan baca lagi nanti. Pokoknya baca aja dulu, nanti padilahnya akan merasakan sendiri. Usahakan, istiqomahkan, dawamkan, kontinukan. Baca itu tasbih tiap hari 360. Baru dapat 100, tasbihnya jatuh. Jatuh lagi, itu sampai mana diulangi awal. Ngantuk luar biasa. Wah, terjadi. Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Jadi namanya ma'us sama, air langit. Air tersebut dinamakan air langit karena air tersebut turun dari langit. Siapa yang menurunkan? Allah yang Maha Kuasa menurunkan air dari langit. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Masa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, itu bahasa Arabnya. Masa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan ada, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah ada. Para jamaah, itu yang pertama. Nah, air langit. Kata Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 21 kalau 1 ya, 22 ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 22. Kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda. Allah zat yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Ini bumi ciptaan Allah dari mulai ujung dunia timur sampai ujung dunia barat, ujung dunia utara sampai ujung dunia selatan. Itu bumi semuanya ciptaan Allah. Dimanapun manusia bertempat tinggal, itu mereka bertempat tinggal di bumi ciptaan Allah. Dan mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Allah di atas permukaan bumi ini. Firasan sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaan. Dan Allah telah menjadikan bagimu langit binaan sebagai atap. Atap, ibarat rumah ada atapnya kan, tapi pakai tiang. Tapi Allah luar biasa menciptakan atap berupa langit tanpa tiang, bisa berdiri, bisa kokoh di atas
langit di atas sana tanpa tiang. Masya Allah, itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian wa anzala, dan Allah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air hujan. Wa anzala minas sama'i fa akhraja, maka lalu keluar, mangka metu, maka lalu keluar, bihi, dengan sebab Allah menurunkan air hujan dari langit, maka keluarlah fa akhraja bihi minas samarati, dari bumi itu apa? Minas samarati, buah-buahan, pohon-pohonan tumbuh, berbagai macam buahan tumbuh. Itu sebab Allah menurunkan air hujan. Seandainya Allah tidak menurunkan air hujan, nggak akan ada tumbuh-tumbuhan, nggak akan tumbuh, nggak akan jadi. Minas samarati rizqan, sebagai rezeki lakum, bagi kalian. Allah turunkan hujan, petani nanam padi, padinya tumbuh, kemudian dipaneni, kemudian padinya jadi nasi, dimakan oleh manusia. Itu hakikatnya dari Allah. Nggak mungkin Allah langsung ngasih nasi ke kita. Itu hakikatnya dari Allah, semuanya dari Allah. Makanya jangan lupa kepada yang memberinya, yaitu Allah. Minimal paling tidak kalau mau makan baca bismillah, ingat sama Allah. Itu hakikatnya dari Allah. Kita nggak mampu menciptakan padi. Kita cuma hanya sekedar berusaha menanam saja. Itu pun kalau oleh Allah dikehendaki jadi akan jadi. Kalau enggak ya enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kita. Kita harus banyak bersyukur. Begitu banyak Allah memberikan rezeki kepada kita, tapi kita begitu sedikit bersyukurnya kepada Allah. Sebenarnya kita harus malu sama Allah. Kita pengen masuk surga, tapi ibadah kita jelek, dosa kita banyak. Apakah punya malu kita? Pengen masuk surga, tempatnya begitu mulia, tempatnya para nabi, pengen kita masukin. Kita akhlak jelek, ibadah jelek. Apakah malu kita sama Allah? Makanya kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala nari jahimi fahabli taubata wa firjunubi fa innaka wa firjamil azim. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi ahli surga firdaus. Tapi aku nggak kuat, badanku yang lembek ini dibakar di neraka. Masuk surga aku malu, nggak sesuai dengan ibadahku, dengan akhlakku. Ibadahku, akhlakku nggak sesuai dengan ridhomu. Tapi kalau aku masuk neraka juga nggak kuat, aku lembek. Jangankan masuk neraka, karena api dunia ada panas banget ya Allah. Akhirnya apa? Paham di taubat tawab firdunubi fa innaka ghafurur jamil azim. Maka berikanlah kepadaku, bukakanlah untukku pintu taubat. Jadikanlah aku orang yang pandai bertaubat, pandai beristighfar, pandai mohon ampun. Ampunilah dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha mengampuni dosa-dosa. Jadi kita ibadah bukan karena ingin masuk surga, enggak pantas. Ibadah kita sehebat apapun, sebanyak apapun, enggak akan bisa digunakan untuk membeli surga, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak usah digunakan untuk membeli surga dan isinya. Digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita aja belum tentu terbayar. Dosa kita begitu banyak. Makanya istighfar yang paling indah ada istighfar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Itu luar biasa. Itu sering saya baca istighfar. Karena isinya sangat indah. Kalau kita tahu isinya begini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Dosa-dosaku sebanyak apapun, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Jadi kita jangan pernah berputus asa mohon ampun sama Allah. Walaupun dosa kita seperti buih di lautan, walaupun dosa kita besar sampai sebesar yang gunung, terus minta ampun sama Allah. Karena ampun Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, rahmat kasih sayang lebih aku harapkan daripada aku mengharapkan ibadahku yang jelek ya Allah. Sholatku jelek, enggak khusyuk, bacaanku enggak fasih ya Allah. Belum tentu Engkau terima. Aku lebih mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Aku lebih mengharapkan kasih sayang daripada mengharapkan ibadah yang aku lakukan. Ibadahku jelek ya Allah. Ibadahku belum membuat aku masuk surga ya Allah. Aku hanya mengharapkan rahmat-Mu. Dan kita masuk surga bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah.
Jadi kita nggak usah sombong. Walaupun kita rajin ibadah, rajin sholat, nggak usah sombong. Kita berita sholat bukan untuk kesombongan, untuk supaya kita tawadu, merendah kepada Allah. Kita kadang-kadang baru bisa tahajud seminggu aja udah ngaku wali gitu. Ngaku wali, ngaku paling suci, naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita kembali. Jadi Allah lah yang telah menurunkan wa anzala minas samai ma'an. Allah lah yang telah menurunkan air dari langit. Bukan hanya dengan sebab Allah menurunkan air dari langit, maka jadilah, tumbuhlah berbagai pepohonan, menghasilkan berbagai buah sebagai rezeki untuk kita. Juga kita bisa mandi, bisa bertoharo, bisa berwudu. Coba seandainya Allah nggak menurunkan air dari langit, belangsak kita. Mau cebok nggak ada airnya, mau minum nggak ada airnya, mau masak nggak ada airnya, mau mandi junub nggak ada airnya, mau wudu nggak ada airnya. Seandainya Allah tidak menurunkan air hujan dari langit, maka manfaatkan itu air yang Allah turunkan dari langit yang namanya hujan. Manfaatkan untuk beribadah, untuk berwudu, manfaatkan untuk beribadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lanjutkan satu lagi ya, ini waktunya sudah habis. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air al-milhu. Yang kedua, air yang boleh digunakan untuk bertoharoh, seperti untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, seperti untuk mandi junub dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Air al-milhu, yakni air yang rasanya asin. Air laut walaupun warnanya biru, air laut walaupun rasanya asin, itu sah, boleh dipakai untuk bertoharo, boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi junub. Bahkan bangkai laut aja, ikan yang mati di laut itu halal ikannya, halal untuk dimakan. Nah itu air laut. Itu siapa yang membuat asin air laut? Ya Allah. Enggak ada makhluk yang mampu membuat air laut jadi asin. Luar biasa. Air laut itu boleh digunakan untuk bertoharo. Kemudian wa ma'un nahri, air al-hulu. Yang ketiga adalah air sungai atau air tawar. Allah Maha Kuasa menciptakan air, ada yang asin, ada yang tawar. Kemudian yang keempat wa ma'ul bi'ri, air sumur. Itu boleh digunakan untuk bertoharo. Yang kelima wa ma'ul ain, air mata air, yakni air yang muncul, yang keluar dari dalam bumi. Seperti itu di depan tuh, dekat musola Ar-Rahman ya, ada sumur kobak ya. Itu airnya nggak habis-habis itu. Tiap tahun kalau terjadi musim kemarau berkepanjangan di Cibarusah khususnya, pernah dulu terjadi musim kemarau selama 7 bulan. Sampai orang-orang mana pada bawa mobil, pada jelegan ngambil air ke situ. Ke situ sampai sekarang itu patut disyukuri, itu luar biasa. Konon katanya pernah mau dibeli sama perusahaan aqua, tapi oleh masyarakat tidak dikasih. Karena itu andalan masyarakat untuk antisipasi terjadi musim kemarau berkepanjangan di Cibarusah, orang bisa ngambil air ke situ untuk wudu, untuk ibadah. Makanya pertahankan, walaupun mau dibayar berapapun jangan dikasih. Pertahankan itu, pertahankan oleh warga Cibarusah Jaya. Termasuk saya juga warga Cibarusah Jaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu air boleh dipakai wudu. Kemudian yang keenam, wa ma'us salji, air salju, air es. Itu boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi junub. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, wa ma'ul barodi, air embun. Nah, itulah 7 macam air yang hukumnya tohir, mutahhir, ghair makruh. Artinya air tersebut suci dan dapat digunakan untuk bersuci, untuk bertoharo, untuk berwudu, untuk mandi junub, untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas besar, untuk membersihkan najis yang ada pada pakaian, barang-barang atau wadah-wadah perabotan rumah tangga, boleh digunakan untuk bersuci. Yang 7 tersebut disebutnya ma'ul mutlak, air mutlak. Kan ada air mutlak,
ada air mustakmal, ada air mutagojir, ada air musamah, ada air mutanajis. Jadi pembahasan air aja panjang, nggak akan selesai sampai kita mati kalau kita mau bahas air aja. Demikian taklim kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Nanti 7 macam air tersebut secara global hukumnya akan dibagi menjadi 4 hukum ya. 4 hukum. Ya, nanti dari tiap-tiap hukum itu akan bercabang-cabang, akan terbagi lagi. Ada kolin, ada kasir dan seterusnya. Baik, oleh karena waktu sudah habis, mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.